Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Sehat selalu, saudara sebangsa setanah air ya. Kita istirahat bentar, makan, mandi, dan kita mau coba carving psikoteka tes kita ya. Mau live, nggak jadi tetap bikin konten aja kita, nggak usah live. Nah, ini cepat aja teman, kayunya udah mulai agak kering. Ya saya pun tak terampau pandai man carving, namun ya bisa karena udah kebiasaan ya. Nggak terlampau pandai saya, banyak orang ahli carving tapi saya itu terbilang nggak apa ya, nggak pandai saya, namun bisa aja teman. Karena saya ya sudah inilah capek carving ini, namanya udah sangat lama kerjaannya. Jadi pisau itu karakternya beda-beda teman, fungsi kegunaannya juga banyak ya. Pisau itu enak yang mana di tangan atau yang bagaimana, banyak sekali macam pisau ya. Jadi nggak harus bengkok saja, ada yang besar, ada yang kecil, gantung size nya juga. Ini coba saya deketin aja ya. Pemburu-pemburu di hutan itu malam-malam pun kerok man di camp itu pakai senter mereka. Nah, ini enak tempatnya terang karena di rumah ya, di gudang ya. Ya semoga menginspirasi ya dan membuat semangat juga teman-teman kita se-Nusantara, terutama anggota grup di inovasi teknologi pemicu getah ya. Kalau akhir-akhir ini pasti saya sibuk carving man, jadi jarang pegang HP. Mungkin saya ini HP terus, konsentrasi akan ini juga terpecah kalau dikit-dikit berhenti balas chat ataupun apa ya. Memang ya harus sabar, melelahkan juga teman. Kadang pikiran itu ya sedikit kacau juga. Kalau kadang orang tanya tapi ya tanyanya itu aneh-aneh, nggak apa ya, nggak fokus, dan terus pertanyaan menjebak ataupun apa, pokoknya ya segitulah. Kita harus banyak sabar memang. Mantap teman-teman ya. Jadi gini teman, ini nggak ada kita bikin video edit, saat ini pun juga edit nggak ada. Ini sekitar jam 8 lebih seperempat sekarang, 8 malam ya, masih carving juga. Biasanya rame-rame kita carving karena banyak kerjaan di luar, jadi teman-teman nggak bisa bantu. Jadi saya main tunggal dari pagi karena kerjaan carving itu kan nggak semua orang bisa. Tani-tani itu banyak yang carving nggak bisa, pada akhirnya ngongkos teman-teman, ngongkos ke pengrajin, pemain-pemain alam yang sudah pensiun, nggak ke hutan lagi karena buruan nggak ada, jadi lari ke budidaya. Jadi menawarkan jasa pengarvingan. Kalau saya jelas enggak teman ya, ngerok barang sendiri ya.
ya beginilah teman-teman, carving kayu kalau serat lurus itu menyenangkan, enak kerjanya. Kalau yang bengkok-bengkok, mutar-mutar, seratnya nggak datar, nggak serat halus ya, kasar, itu lebih sulit. Kalau serat halus, serat-serat tebu ya, saya bilang kayak gini, itu lebih mudah untuk cara carvingnya. Serat tebu ini bisa dimainkan cepat. Kayak pisau yang lebih kecil lagi biar enak. Cepat lagi kalau pisau kecil ini, makanya sedikit, garunya nggak banyak terikut ya nantinya. Semoga jelas ya di video ya. Ini saya sukanya kalau finishing itu pakai pisau goyang, lebih enak, lebih bersih, makanya lebih sedikit. Oke, kita ganti pakai pisau goyang ya, pisau goyang. Finishing pakai pisau goyang aja kita. Ini udah agak setengah kering teman, jadi enak. Kalau kering lagi lebih enak lagi nih finishingnya, jadi langsung bisa langsung bersih ya. Ini bunyinya udah mulai nampak kan. Ini lumayan teman-teman, grade-nya udah AB super ini, AB1 lah, AB1 AB super. Jelas teman-teman ya video ya. Ini agak goyang-goyang ya, semoga menginspirasi dan semakin membuat teman kita semangat ya di konten ya. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti dan menyaksikan vlog-vlog konten Agarwood ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang budiman. Yang kurang paham ya, ayo kita bersama belajar. Boleh bertanya ataupun menghubungi. Yang pasti ya jangan sok nggak ngerti tapi ternyata ngerti, menjebak. Sudahilah kalau memang mau maju ya, anak bangsa kita itu ya. Jadi biar ada faedah kalau orang bilang. Kita itu bukan bermusuhan, apalagi masih satu Indonesia. Kita itu harus berani sportif. Apalagi pemain-pemain yang miskin SDM itu ya, nggak saya sebut daerah mana, pasti tentunya kawan-kawan tahu lah. Jadi kita yang memiliki SDM tinggi, ayo semangat getol. Belajar yang benar supaya tidak berharap yang frustasi udah banyak mengenai petani garu ya, ditebangi di apa, karena ya salah satunya program-program itu. Ini teman-teman udah mulai ya, udah mulai lumayan ya, belum kita sikat itu ya. Ginilah teman-teman, namanya jadi petani garu itu
nggak seindah yang dibayangkan ya. Suntik panen, nah suntik banyak yang gagal dari fusarium. Jadi jangan nafsu aja, betul-betul kita kondisikan, kita pikirkan ketika kita masuk dalam dunia garu. Dan banyak hal macam lah. Saya pun dimasukkan ke grup jual beli garu, yang ada calo semua di dalamnya, pembelinya nggak ada. Dan lihat grid-gridnya itu lucu-lucu ya. Kita cuma mantau-mantau aja untuk melihat seberapa terampilnya, seberapa piawainya di calo-calo itu ya, memainkan para petani. Namun korbannya ya tetap petani, kasihan ketika video gambarnya udah di-share nyebar kemana-mana, dan akan sulit untuk menjualnya ya, karena udah masuk ke jaringan. Oleh saya nggak pernah nawarkan ke lokal, itu nggak pernah. Bahkan yang ngaku pembeli banyak nelpon saya, ngubungin saya ya, kita ketawa. Dia ngakunya pembeli, namun yang namanya surat izin pengepul garu itu nggak punya. Nah, alih-alihnya apa, dia punya pembeli gitu ujung-ujungnya. Padahal awalnya ngakunya apa, pembeli. Dia macam punya duit banyak mau beli sama saya kan. Saya aja ekspor sendiri, nggak pernah jual ke lokal kan. Ya ini cerita ya teman, bukan ngecek, kita berbagi inspirasi, berbagi pengalaman ya. Jangan terlampau baper kalau lihat konten saya. Kalau baper ya udah, komennya ya enggak. Jadinya bukan membangun. Saya kan hanya menerapi segala sesuatu yang supaya menimbulkan sebuah aspirasi dan gagasan yang saling membangun. Nah, kalau baperan ya udah, ya gampang. Udah banyak juga yang saya blokir, akunnya yang komen-komen gak jelas itu banyak itu. Terus saya hapus ataupun saya spam ya, yang nggak sesuai dengan topiknya. Kadang saya males, saya hapus saja, saya spam. Karena kritik itu boleh man, tapi yang membangun. Nah, kalau mau ceritanya panjang, mau minta bantu, tolong, itu hubungin aja nomor deskripsi itu kan. Nggak celometan selalu di kolom komentar YouTube, kan nggak etis itu. Jadi lumayan cepat juga teman, termasuk berapa menit ya, ini tadi ya. Saya bilang dari pukul 8:15 tadi ya. Nah, ini langsung saya bikin kontennya, habis ini langsung saya upload aja, nggak ada edit-editan ya. Inilah hasilnya, yang separuh saya bersihkan karena ini tadi ada yang minta request, saudara kita ya, saudara sama-sama manusia masalahnya, walaupun dia di luar negeri ya, tidak di Indonesia. Banyak teman saya yang dari luar ya hubungin saya, minta request, namun ya tidak sepenuhnya saya tanggepin semua. Namun ini tadi memang meminta dibuatkan sampai finishing bersih seperti apa, atau ingin tahu kualitas orang Indonesia ketika mengerjakan carving dari kayu putih sampai bersih gini ya, itu seperti apa ya. Mungkin dia ngetes, penasaran atau ingin tahu. Itu bagusnya live sebenarnya, namun takut signal nggak bagus, jadi saya nggak bikin live. Nah, ada lumayan teman. Ini kurang kering, kalau kering lagi bagus lagi, dijemur kering, setelah itu di carving lagi. Wah, kemas itu namanya dikemas untuk kelas ekspor gitu. Keceplosan ini ngomong, pandai pula nanti yang nonton jadinya. Guys ya, inilah teman-temanku, saudara sebangsa setanah air, karya dari berapa menit ya. Nah, udah hampir 15 menit konten ini tadi. Nah, ini udah mulai namanya mengkilatkan gini. Aduh, ceplosan lagi aku. Pandai penontonku, makin pandai ngemas kayu garu ini nanti. Nah, kalau ke Jakarta nih pakai amplas teman, pakai tuner kilatinya. Nggak ada pakai carving gini. Nah, kalau ini pakai carving gini mengkilatinya. Ya, amplas, karena pakai tuner. Kalau yang asli itu gini, setahu saya, menurut pengalaman saya ini ya.
Nah, kan cara kerja itu banyak hal, banyak macam. Sekarang katanya dunia teknologi, misalnya alat bisa dibeli kan. Kalau ini nggak pakai alat, manual semua. Seperti ini saya kalau ngemas kayu. Ini belum seberapa ini, karena malam ini. Kalau siang lebih bagus lagi. Ya oke teman-teman, saudara sebangsa setanah air, semoga menginspirasi dan cepat pandai-pandai semua. Pemirsa konten saya itu rata-rata pandai semua. Nah ya, ini hasilnya. Nah, masih kurang lah ini. Nah, kalau dari jauh seperti ini. Nah, tapan. Oke, semoga menginspirasi dan bermanfaat, berguna. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Sehat selalu, Om Swastiastu, nama budaya, semangat dan semangat. Salam wangi Garu.